Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk pembahasan teori relativitas umum. Mungkin hampir banyak orang ya, tidak hanya sekedar orang yang memang belajar di fisika, sudah mengetahui bahwa teori relativitas umum itu adalah teori yang cukup spektakuler, dibangun oleh seorang diri, ya bisa dikatakan begitu, yaitu oleh Albert Einstein. Ya, berbeda dengan teori-teori lain dalam fisika, biasanya itu dibangun secara keroyokan. Kalau teori relativitas umum ini bisa kita katakan dia dibangun seorang diri oleh Albert Einstein. Nah, pada pembahasan pertama ini kita insya Allah akan membahas prinsip kesetaraan. Apa yang akan kita dapat dalam pembahasan ini? Insya Allah kita akan melihat bagaimana ide dari Einstein sehingga dia sampai pada teori relativitas umumnya, gitu ya. Nah, idenya dari mana nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian sebagaimana mungkin juga banyak orang sudah tahu bahwa Einstein sebelum mengeluarkan teori relativitas umumnya ini sudah mengeluarkan teori relativitas khusus, ya. Itu dikeluarkan kira-kira sekitar 10 tahun sebelumnya gitu. Jadi di antara motivasinya ya salah satunya adalah membuat perumuman dari konsep teori relativitas khusus yang sudah dia keluarkan sendiri 10 tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan prinsip kesetaraan ini. Kalau kita tinjau kembali permasalahan mekanika Newton ya, jika ada suatu benda dia dikenai gaya F, saya tidak tuliskan tanda vektornya saja ya, kita tidak berurusan dengan aljabarnya nanti, jadi cuma sekedar mengungkapkan ungkapan besarnya saja. Benda dikenai gaya F, maka menurut Newton percepatan yang dialami oleh benda itu adalah A sedemikian rupa sehingga A itu akan dikalikan dengan MI, saya tulis MI di sini, MI nilainya akan sama dengan si gaya tadi, ya. Ini menurut mekanika Newton. Nah, sekarang mungkin sebagian melihat indeks I di sini sesuatu yang baru ya. Biasanya kan M dikalikan A, begitu saja kan. Nah, di sini kita tuliskan indeks I untuk menyatakan bahwa ini adalah ya, MI ini adalah massa inersia. Ya, massa inersia. Dia merupakan ukuran kelembaban partikel. Ya. Maksudnya dalam merespon gaya yang diberikan padanya, gitu ya. Nah, kemudian jadi bagaimana kita mengetahui massa inersia dari benda ini? Berarti benda ini punya massa inersia MI, gitu ya. Bagaimana caranya kita mengetahui massa inersia benda ini? Nah, berdasarkan hukum Newton ini, maka caranya ya kita hitung dari perbandingan antara si gaya dengan percepatan yang timbul, gitu ya. Dari sini jelas. Nah, tapi dalam pembahasan atau teori yang diungkapkan oleh Newton juga, jika suatu benda berada di atas permukaan tanah, gitu ya, maka dia akan merasakan suatu gaya gravitasi ke arah tanah ini, gitu ya, yang besarnya dapat kita nyatakan sebagai mg dikalikan g. Dalam hal ini g itu adalah percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi. Lalu mg itu adalah massa gravitasi. Nah, mg di sini kenapa kok saya bedakan sama MI ya? Karena mg inilah yang akan
berkaitan dengan gaya gravitasi, ya. Mg inilah yang berkaitan dengan gaya gravitasi. Dia bagaimana mengukurnya Mg ini? Dia diukur dengan ya alat ukur bobot gitu ya. Mudahnya saya sebut begitu. Contohnya seperti timbangan. Ya, lihat. Ada dua konsep yang berbeda yang mungkin selama ini kalau Anda baru belajar di mekanika biasa ya, Newton dan seterusnya, itu menganggap dua hal ini sama gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kedua konsep ini adalah konsep yang berbeda ya, antara massa inersia dengan massa gravitasi. Jadi massa gravitasi ini kita ukur bisa dengan cara ya dengan timbangan, atau ya berdasarkan rumus ini ya juga bisa dengan mg sama dengan F dibagi dengan G. Nah, jadi dua hal ini sekarang mungkin bisa jadi bagi sebagian penonton merupakan dua hal yang baru ya. Konsep seperti ini merupakan konsep yang baru. Nah, sekarang kita akan tinjau apa dampaknya ya terhadap dua konsekuensi ini. Kita tinjau berdasarkan fakta-fakta yang teramati ya. Misalkan begini. Misalkan ini adalah tanah. Ya, lalu ada benda 1 dan benda 2. Nah, saya simbolkan dengan dua simbol yang berbeda saja ya. Benda 1 dan benda 2. Mereka berada pada ketinggian yang sama. Katakanlah ketinggiannya sama-sama H begitu ya. Nah, pada awalnya mereka ditahan, lalu pada saat yang bersamaan mereka dilepas gitu ya. Dilepas penahannya sehingga mereka secara alamiah mereka akan jatuh ke tanah ya. Mereka akan jatuh ke tanah. Nah, sehingga berlaku bahwa F gaya yang mempengaruhi dia untuk jatuh ke tanah itu adalah F sama dengan massa gravitasi benda pertama ini kalikan G. Sementara yang ini adalah massa gravitasi benda kedua ini kalikan G. Ya. Padahal menurut tinjauan mekanika Newton, ya, gaya pada benda pertama ini dapat diungkapkan dengan massa inersial benda pertama dikalikan percepatannya. Gitu kan? Yang ini juga massa inersial benda kedua ini dikalikan percepatannya. Ini menurut mekanika Newton kan seperti ini. Ya. Nah, faktanya sekarang ya, fakta kedua benda ini akan jatuh dengan percepatan yang sama. Artinya benda ini kalau tadi awalnya ketinggiannya sama, H sama-sama H, lalu dilepas pada saat bersamaan, maka ketika sampai di tanah pun juga akan bersamaan. Gitu ya. Jadi fakta kedua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Konsekuensinya dia akan jatuh di tanah pada saat yang bersamaan. Ya. Itu faktanya. Dia nanti masalah percobaan yang mengkonfirmasi ini nanti kita sebutkannya. Sekarang kita terima dulu faktanya seperti ini. Jadi kedua benda itu ternyata jatuh dengan percepatan yang sama. Sehingga sampai di tanah pun juga akan pada saat yang sama. Nah, kalau seperti itu, maka samanya itu berarti kan A1 sama dengan A2. Yang tidak lain tentunya akan sama dengan si G. Ya, secara faktanya seperti itu. Percepatan benda yang dialami benda pertama ini sama dengan percepatan yang dialami benda kedua dan sama dengan
G nilainya. Kalau begitu, maka kita dari benda pertama kita punya persamaan seperti ini. Mg 1G sama dengan Mi 1G. Dari benda kedua kita juga punya Mg 2G sama dengan Mi 2G. Atau kita dapat katakan Mg 1 per Mi 1 sama dengan 1, Mg 2 per Mi 2 sama dengan 1. Kalau kita punya 100 benda, katakanlah juga ketinggiannya sama gitu ya, lalu sama-sama dilepaskan secara bersamaan, juga yang akan teramati seperti ini. Berarti Mg 1 per Mi 11, Mg 2 per Mi 21, Mg 3 per Mi 31 dan seterusnya. Sampai nanti Mg 100 per Mi 100 gitu ya, misalkan tadi ada 100 benda. Fakta ini terjadi untuk sembarang jenis bendanya. Ya, sembarang jenis bendanya. Apakah benda itu ini kapas, ini baja, ini batu, ini kertas. Secara prinsip mereka akan, secara defaultnya ya mereka akan jatuh dengan percepatan yang sama. Itu kalau tadi kita abaikan faktor-faktor penghambat lainnya seperti misalkan hambatan dari udara dan lain-lain gitu ya. Maka mereka harusnya akan jatuh dengan percepatan yang sama. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, maka fisikawan mau tidak mau harus menduga bahwa apa? Bahwa massa inersia itu setara dengan massa gravitasi. Ya, mau nggak mau fisikawan harus menduga seperti itu. Massa inersia itu setara dengan massa gravitasi. Nah, fenomena yang menunjukkan bahwa, atau percobaan yang menunjukkan bahwa massa inersia itu setara dengan massa gravitasi sebelumnya atau dahulu kala pernah diuji ya oleh Galileo. Ya, siapa yang nggak kenal Galileo ya, terkenal juga itu. Bahkan cerita yang santer beredar, Galileo itu melakukan percobaannya dengan menjatuhkan benda dari atas menara Pisa ya, menara yang miring itu. Ceritanya begitu. Mungkin juga ada beberapa kartun-kartun menggambarkan seperti itu. Tapi menurut info yang saya dapat, sebenarnya yang dilakukan oleh Galileo bukan dengan cara menjatuhkan dua benda di puncak menara Pisa itu, tetapi dia lakukan benda digelindingkan di bidang miring ya, yang dilakukan oleh Galileo. Yang saya dapat infonya seperti itu. Oke, intinya kesimpulannya pun adalah bahwa apapun bendanya itu dia akan jatuh ke bawah dalam pengaruh gravitasi bumi itu dengan percepatan yang sama. Tidak peduli jenis bendanya, komposisi penyusun bendanya dan seterusnya. Tidak peduli itu. Pokoknya setiap benda akan jatuh dengan percepatan yang sama. Maka lihat di sini konsekuensinya, massa gravitasi itu setara dengan massa inersia. Sebaliknya juga bisa kita lihat kalau massa gravitasi itu atau massa inersia tidak setara dengan massa gravitasi, ya berarti kedua benda ini seharusnya jatuh dengan percepatan yang berbeda. Itu konsekuensinya. Jadi ini berlaku jika dan hanya jika ya. Kalau ini maka kita katakan begini, kalau benda jatuh percepatan yang sama maka berlaku begini, atau sebaliknya jika ini berlaku maka ini berlaku. Sehingga kalau ini tidak berlaku, ini pun juga tidak berlaku. Ini tidak berlaku, ini pun juga tidak berlaku. Gitu ya, itu konsekuensinya. Nah, percobaan tadi sudah dilakukan oleh Galileo ya dengan bidang miring, dan bahkan ternyata Isaac Newton sendiri itu juga sudah menyatakan dalam buku Principianya di volume 1 halaman pertama, paragraf pertama, kalimat terakhir. Nah, saya lihat ya, sudah dilihat di situ bahwa ternyata Newton sendiri mengakui bahwa massa inersia dan massa gravitasi itu setara. Pada intinya seperti itu ya, kalimatnya Newton itu. Nah,
Newton sendiri bahkan mengatakan di situ bahwa dia sudah mengujinya dengan melakukan percobaan menggunakan pendulum gitu. Nah, kemudian ada percobaan lain yang dilakukan oleh Eötvös ya, oleh Eötvös. Saya nggak tahu cara mengucapkan yang benarnya bagaimana ya. Kita sebut aja Eötvös itu. Dia melakukan suatu percobaan dengan desain tertentu yang konsekuensinya ya dia bisa menghasilkan hasil penelitian dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi gitu ya. Hasilnya apa? Ya ternyata akan mau nggak mau harus mengamini bahwa massa inersia ini setara dengan massa gravitasi. Lalu yang lain, fisikawan lain termasuk juga laboratorium tertentu atau tim tertentu itu juga melakukan percobaan untuk terus mencoba mengkonfirmasi apakah memang dapat disimpulkan massa inersia itu setara dengan massa gravitasi. Kalau dari catatan yang saya dapat ya, dari tahun 1585 itu dilakukan oleh Stephen, itu berhasil mengkonfirmasi ini dengan tingkat akurasi 5 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian yang terbaru, yang saya dapat infonya itu tahun 2017 bahkan, itu dilakukan oleh tim Microscope, itu singkatannya. Itu bahkan sampai tingkat ketelitiannya 10 pangkat min 15 gitu. Ya nanti bisa dicek sendiri tentang data-data itu ya. Pada intinya berbagai macam percobaan dari zaman dulu kala sampai mungkin yang terbaru sekarang ini masih mengkonfirmasi bahwa massa inersia itu setara dengan massa gravitasi. Nah, kesetaraan antara massa inersia dan massa gravitasi ini akan membawa konsekuensi sebagaimana kita akan jelaskan ya. Sekarang ini saya hapus dulu. Andaikan kita punya ada roket, ya, ada roket. Ini gimana roket yang gambarnya ya? Ya mungkin beginilah kira-kira. Nah, katakanlah di sini ada dua benda di dalam roket ini. Benda pertama dan benda kedua. Pada mulanya benda pertama dan benda kedua itu ditahan lalu kemudian dilepas. Nah, ternyata misalkan yang teramati adalah benda pertama dan benda kedua itu jatuh ke lantai roket ini, ke lantai dengan percepatan yang sama yaitu sebesar G. Ya, sama-sama sebesar G. Jatuh. Maka fisikawan bisa jadi menduga bahwa apa? Bahwa roket ini sedang diam di gambarnya gimana ya? Sedang diam di permukaan bumi. Nah, katakan saya gambar begini aja ya. Ini saya gambarnya gimana sih? Nah, gini aja misalkan itu ya. Jadi dia sedang diam masih di landasannya begitu. Jadi orang di dalam roket ini melihat fenomena itu, kok dua benda dilepas itu kok jatuh ke bawah dengan percepatan yang sama, dia akan menganggap bahwa si roketnya, dia dan roketnya itu sedang berada di landasan. Ya, bisa jadi dia akan mengira seperti itu. Tapi bisa juga dia mengira bahwa apa? Bahwa si roketnya itu sedang terbang, yang tadinya sedang diam ya, gini. Yang tadinya sedang diam, lalu ketika dia lepas itu, ini segitiga pertama ya. Yang tadinya sedang diam, ketika dia lepas ini, lepas bendanya, maka pada saat itu juga si roket itu dihidupkan mesinnya dan langsung melesat ke arah atas. Nah, saya gambar di luar aja ya. Melesat ke arah atas dengan percepatan G, sebesar G. Ya, jadi pas dia lepas itu langsung mesin roket dihidupkan,
melesat ke arah atas sebesar G. Yang terjadi tentunya kedua benda ini kan akan bertemu dengan si lantai roket. Karena apa? Lantai roket akan mendekat ke arah kedua benda ini dengan percepatan G. Jadi bisa jadi dia akan berpikir kondisi pertama ini, atau bisa jadi juga dia akan berpikir bahwa yang terjadi adalah kondisi kedua. Gitu ya. Nah, itu semua karena apa? Karena massa inersia setara dengan massa gravitasi, gitu ya. Jadi karena massa inersia setara dengan gravitasi, yang terjadi adalah kalau seandainya si roket itu sedang diam di permukaan bumi, dua benda yang dilepaskan tadi akan jatuh dengan percepatan yang sama. Begitu juga kalau seandainya dua benda ini berada di roket di ruang angkasa yang jauh tanpa pengaruh gravitasi yang lain di sekitarannya, maka ketika benda tadi dilepaskan, lalu seketika saat itu juga mesin roket dihidupkan, melaju ke atas, maka kedua benda tadi ini akan bertemu dengan si lantai roket, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya massa inersia tidak setara dengan massa gravitasi? Kita tinjau kondisi yang pertama ini. Kalau seperti itu, kalau kondisi pertama ini, maka ketika massa inersia tidak sama dengan massa gravitasi, dua benda ini akan jatuh dengan percepatan yang berbeda. Sehingga pengamat yang ada di dalam roket ini akan melihat bahwa dua benda ini sampai di lantai pada waktu yang berbeda. Kalau pada kondisi kedua bagaimana? Nah, kalau pada kondisi kedua, di mana di situ si roket ini jauh dari pengaruh gravitasi, maka ketika ini dilepaskan, terus mesin roket dihidupkan melesat ke atas, kedua benda akan bertemu dengan si lantai ini pada waktu yang bersamaan. Nah, lihat ada perbedaan kan? Jadi di kondisi pertama kedua benda ketemu dengan lantai pada waktu yang berbeda, sementara pada kondisi kedua ini kedua benda ini bertemu di lantai pada waktu yang bersamaan. Berarti kalau massa inersia itu tidak setara dengan massa gravitasi, maka kedua kondisi ini dapat dibedakan. Kan begitu kesimpulannya. Ya, sekali lagi ya. Dari tadi kalau konsep massa gravitasi setara dengan massa inersia, maka kondisi pertama dan kondisi kedua ini tidak bisa dibedakan. Tapi kalau massa gravitasi itu tidak setara dengan massa inersia, maka kedua kondisi ini dapat dibedakan gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh kedua ya. Contoh kedua itu adalah misalkan begini ya. Misalkan dua benda di dalam roket itu ketika dilepaskan ternyata kok tetap di posisinya, jadi ngambang gitu ya. Tidak kita pegang lagi, kok dia tetap di posisinya. Nah, maka karena massa gravitasi itu setara dengan massa inersia, yang terjadi bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama, si roket itu berarti berikut dengan benda-bendanya sedang dalam kondisi jatuh bebas menuju ke katakanlah bumi misalkan gitu ya, dengan percepatan G. Jadi karena si roketnya dan si orang yang di dalam roket itu lagi melaju ke arah bumi dengan percepatan G, berikut juga dengan benda yang di bawah, maka ketika dilepas, benda yang di bawah juga akan melaju ke bawah dengan percepatan G yang sama. Karena tadi apa? Massa inersia itu sama dengan massa gravitasi. Tidak peduli penyusun bendanya, apakah itu benda pertama, benda kedua, tubuh pengamatnya maupun si roketnya, semuanya bergerak dengan percepatan yang sama yaitu G. Nah,
Atau kemungkinan kedua, kedua benda itu dan si roketnya tentunya itu sedang berada di suatu ruang angkasa yang jauh dari pengaruh gravitasi dan sedang diem, gampangannya begitu ya. Sedang diem, katakanlah mesinnya itu nggak dihidupkan gitu, dan dia tidak ada pengaruh dari yang lain-lain. Ya, gampangannya mengambang istilahnya gitu, tanpa ada tujuan, tanpa ada pengaruh dan lain-lain gitu. Maka karena tidak ada pengaruh yang lain-lain, ya ini juga tidak ada alasan dong untuk jatuh ke bawah gitu ya. Nah, sehingga si bendanya, kedua benda ini akan tetap mengambang. Nah, maka dari sini tadi ya, kalau massa inersia setara dengan massa gravitasi, berarti kondisi 1 dan 2 ini akan tidak bisa dibedakan gitu. Bagaimana sekarang kalau massa inersia itu tidak setara dengan massa gravitasi? Ketika massa inersia tidak setara dengan massa gravitasi, maka pada kondisi pertama ini akan teramati apa? Benda-benda itu berarti roket, pengamat, benda 1, benda 2 itu akan jatuh ke bawah dengan percepatan yang berbeda-beda. Ya, kalau massa inersia tidak setara dengan massa gravitasi. Kalau pada kondisi kedua, maka ya tidak ada yang perlu dipikirkan yang lain ya. Mereka akan tetap ngambang seperti tadi karena tidak ada pengaruh yang lain. Berarti kalau massa gravitasi tidak setara dengan massa inersia, berarti kondisi 1 dan 2 itu dapat dibedakan. Gitu ya. Ya. Nah, dari fenomena ini, walaupun ini adalah fenomena yang sifatnya khayalan ya, percobaan khayalan, maka fisikawan bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa gerakan partikel jatuh bebas karena dalam pengaruh percepatan, dalam pengaruh gravitasi itu akan sama dengan gerakan partikel yang berada dalam kerangka dipercepat, tentunya dengan arah yang sesuai. Asalkan kerangka acuan dipercepat tadi itu ukurannya kecil dan pengamatannya juga tidak dilakukan dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi maksudnya itu kerangka acuan itu disebut atau dikatakan asalkan bersifat lokal gitu. Nah, kenapa kok perlu tambahan sifat lokal itu? Karena seperti contohnya seperti ini tadi ya, meskipun misalkan massa gravitasi itu setara dengan massa inersia, mereka terlihat bergerak dengan percepatan yang sama, tapi lama-kelamaan kalau jaraknya terlalu jauh pengamatannya ya, waktu pengamatannya terlalu lama, maka lama-kelamaan akan teramati bahwa si ini benda pertama dan benda kedua itu akan semakin mendekat ya. Tadinya jaraknya sekian, saya gambarkan begini, bisa jadi nanti ketika sudah sampai di sini itu jaraknya semakin mendekat. Karena apa? Sebenarnya arah gayanya kan ke arah pusat dari bumi ini ya, ke arah pusat dari bumi ini. Jadi ketika sudah semakin mendekat ke arah bumi, mereka akan semakin mendekat ya, bukannya arahnya tegak lurus ya, tapi dia arahnya ke pusat bumi gitu ya. Jadi untuk menghindari situasi seperti ini, maka dalam pernyataan tadi perlu dibatasi bahwa kerangka acuan tadi harus kerangka acuan yang lokal ya gitu. Nah, jadi selama ruang waktu yang kita bicarakan itu cukup kecil, maka fisikawan tidak bisa membedakan apakah dia itu sedang berada dalam pengaruh medan gravitasi atau dia berada dalam kerangka acuan dipercepat. Kalau hanya berdasarkan percobaan jatuh bebas, gitu ya, menjatuhkan dua benda ini, gitu. Nah, dengan kata lain, maka mustahil bagi para fisikawan untuk mendeteksi keberadaan gravitasi berdasarkan percobaan jatuh bebas ini, ya. Nah, lalu di sini Einstein itu berusaha membuat perluasannya. Kalau tadi
orang tidak dapat membedakan apakah sedang berada dalam pengaruh gravitasi atau berada dalam kerangka acuan dipercepat dengan menggunakan percobaan benda jatuh bebas tadi, maka Einstein memperluasnya menjadi apa? Orang tidak dapat membedakan apakah sedang berada dalam pengaruh gravitasi atau sedang berada dalam kerangka dipercepat berdasarkan percobaan apapun, gitu ya. Begitu juga orang tidak dapat membedakan apakah sedang dalam keadaan jatuh bebas atau sedang dalam keadaan tidak ada pengaruh gravitasi sama sekali. Ya, sebagaimana dua kasus tadi kita bahas begitu. Sehingga konsekuensinya adalah semua hukum-hukum fisika non gravitasional itu dalam ruang waktu yang cukup kecil itu harus dapat dinyatakan dalam bentuk versi relativitas khususnya. Tentunya ruang waktu cukup kecil tadi maksudnya dalam kerangka acuan jatuh bebas gitu ya. Oke, sekarang kita coba tuliskan ya. Jadi yang pertama tadi, para fisikawan membuat prinsip kesetaraan, yaitu apa? Gerakan suatu partikel jatuh bebas dalam pengaruh medan gravitasi adalah sama dengan gerakan partikel tersebut di kerangka acuan dipercepat ya, asalkan ruang dan waktu yang ditinjau cukup kecil. Oke, jadi inilah prinsip kesetaraan yang dipahami oleh para fisikawan. Lalu Einstein memperluasnya menjadi begini. Prinsip kesetaraan Einstein dalam wilayah ruang waktu yang cukup kecil pada kerangka acuan jatuh bebas, hukum-hukum fisika non gravitasional dapat dinyatakan dalam bentuk versi relativitas khususnya, gitu ya. Nah, prinsip kesetaraan yang pertama tadi ini biasanya disebut sebagai prinsip kesetaraan lemah. Jadi, nah lalu Einstein memperluasnya. Perhatikan ya, kalau ini yang prinsip kesetaraan lemah itu berkaitan dengan tadi masalah kesetaraan antara massa dan massa inersia dan massa gravitasi. Nah, kalau Einstein dia berusaha untuk memperluas bahwa ya orang tetap tidak akan bisa membedakan antara kerangka jatuh bebas dengan kerangka dipercepat, ya, meskipun dengan melakukan percobaan selain percobaan
benda jatuh bebas tadi, gitu. Nah, kemudian di sini ada istilah kerangka acuan jatuh bebas. Apa yang dimaksud dengan kerangka acuan jatuh bebas? Ya, yaitu kerangka acuan yang bergerak bersama dengan benda yang jatuh bebas. Gitu aja ya, biar mudah. Lalu kerangka acuan jatuh bebas, kalau kita hanya batasi pembicaranya pada wilayah ruang waktu yang cukup kecil, maka itu kita sedang membicarakan kerangka acuan jatuh bebas lokal, atau istilah lain kerangka acuan inersial lokal atau kerangka acuan Lorentz lokal, gitu ya. Jadi yang dimaksud kerangka acuan jatuh bebas cukup kecil ini kadang diistilahkan kerangka acuan inersial lokal, atau kadang disebut kerangka acuan Lorentz lokal. Nah, jadi sekarang prinsip kesetaraan energi prinsip kesetaraan Einstein dapat kita katakan dalam kerangka acuan Lorentz lokal, hukum-hukum fisika non gravitasional dapat dinyatakan dalam bentuk versi relativitas khususnya, gitu ya. Nah, prinsip kesetaraan Einstein ini ternyata memiliki konsekuensi ya, yang tentunya harus dikonfirmasi melalui serangkaian percobaan ataupun pengamatan. Nah, diantaranya konsekuensinya adalah apa? Langsung saja kita sebut, harus ada fenomena gravitasional redshift ya, pergeseran merah ya. Kemudian juga nanti harusnya teramati adanya apa yang disebut sebagai gravitational lensing. Kemudian juga gelombang gravitasi. Kemudian ya kelengkungan ruang waktu dan mungkin yang lainnya ya. Nah, berbagai macam konsekuensi ini sampai saat ini sudah terkonfirmasi dan hasilnya sesuai ya, gitu. Sementara fenomena-fenomena ini kalau ditinjau dengan menggunakan teorinya Newton itu ternyata kurang memuaskan, gitu ya. Oke, jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwa apa yang diinginkan oleh Einstein itu, pertama dia tadi seperti saya sebutkan di awal, dia ada motivasi untuk memperluas dari teori relativitas khususnya, dan juga ternyata dia berusaha memikirkan fenomena yang bisa dikembangkan dari, atau teori yang bisa dikembangkan dari fenomena tentang kesetaraan massa inersia dan massa gravitasi. Dia punya usulan bagaimana kalau kita perluas konsep kesetaraan itu. Nah, lalu dengan perluasan itu dia berhasil membuat perumahan dari teori relativitas khususnya. Nah, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai beberapa fenomena ini, dan nanti kita akan sampai pada persamaan medan Einstein-nya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.